Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah sahabat beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika tengah asik bercengkrama antara baginda Rasul dengan sahabat Abu Bakar, tiba-tiba datanglah seorang Arab Badui menemui Abu Bakar, dan tanpa basa-basi orang Arab Badui ini pun mencela sahabat Abu Bakar. Hinaan, cacian, makian, kata-kata kotor keluar dari mulut orang tersebut. Akan tetapi sahabat Abu Bakar tidak menanggapinya. Beliau lebih memilih untuk terus melanjutkan bercengkrama dengan baginda Rasul. Dan melihat hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum kepada sahabatnya itu. Merasa hinaan, cacian, makiannya tidak dihiraukan, untuk kedua kalinya orang Arab Badui ini pun kembali mencela sahabat Abu Bakar. Hinaan, cacian, makian keluar dari mulut orang tersebut. Dan untuk kedua kalinya juga sahabat Abu Bakar tidak menanggapi amarah orang Arab Badui tersebut. Menyaksikan hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali tersenyum kepada sahabatnya itu. Semakin kesalah orang Arab Badui ini, dan untuk ketiga kali dia pun menghina, mencaci, memaki sahabat Abu Bakar Siddiq dengan hinaan, cacian, makian yang jauh lebih hebat dari yang pertama dan yang kedua. Dan sebagai manusia biasa, akhirnya sahabat Abu Bakar pun terpancing emosinya. Terjadilah adu mulut antara orang Arab Badui dengan sahabat Abu Bakar. Melihat hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tempat duduknya dan pergi meninggalkan sahabatnya itu tanpa berpamitan dan tanpa mengucapkan salam. Melihat hal ini, sahabat Abu Bakar pun tersadar. Kemudian beliau mengejar baginda Rasul yang saat itu baru sampai halaman rumahnya. Bertanyalah sahabat Abu Bakar kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, mengapa engkau pergi meninggalkan aku tanpa berpamitan dan tanpa mengucapkan salam? Janganlah engkau membuat aku dalam keadaan bingung ya Rasul. Tolong jelaskan kepada aku di mana letak kesalahanku ya Rasul." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan kepada sahabatnya, "Wahai Abu Bakar, ketahuilah, ketika orang Arab Badui menemui engkau, menghina engkau, mencaci maki engkau, engkau tidak menghiraukannya, maka saat itu berdatanganlah para malaikat-malaikat Allah menghampiri engkau, dan kelak mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa engkau adalah orang yang sabar." Maka aku pun tersenyum. Dan untuk kedua kali orang Arab Badui tersebut menghina, memaki engkau, engkau pun tidak menanggapinya. Maka saat itu semakin banyaklah para malaikat yang berdatangan menghampiri engkau. Maka aku pun kembali tersenyum kepada engkau. Akan tetapi untuk yang ketiga kali orang Arab Badui tersebut menghina, mencaci maki engkau
engkau pun menimpali dan membalas cacian makian orang Arab Badui tersebut itu, maka saat itu juga para malaikat-malaikat Allah yang tadinya ada di sebelahmu pergi meninggalkanmu dan berganti datanglah iblis dan syaitan menemani engkau. Maka aku tidak mau duduk berdampingan dengan iblis dan syaitan, dan aku pun tidak mau mengucapkan salam kepada iblis dan syaitan. Mendengar penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sahabat Abu Bakar pun menangis, menyesal dan meminta maaf kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah Allah, riwayat ini mengajarkan kepada kita betapa hebatnya dampak dari kita melampiaskan amarah kita, dan betapa besarnya keistimewaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang mampu mengendalikan dan menahan amarahnya. Kalau satu orang saja yang marah, iblis dan syaitan berdatangan. Bagaimana kalau kemarahan dan emosi tersebut dilakukan dengan berjamaah? Berapa banyak iblis dan syaitan yang berdatangan dan ikut bertepuk tangan menyaksikan ulah kita. Semoga kisah ini menyadarkan kita betapa pentingnya kita mengendalikan emosi dan amarah. Sebab kita ini kadang-kadang lebih banyak marahnya ketimbang sabarnya, lebih banyak memakinya ketimbang memujinya, lebih banyak ngamuknya ketimbang tunduknya. Kita ini masih lebih senang menyerang ketimbang menebar kasih sayang, dan kita ini masih lebih senang mengoreksi kesalahan-kesalahan orang lain ketimbang mengevaluasi dan mengoreksi kekurangan yang ada dalam diri kita masing-masing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sebuah hadis, "Laisa syadid innama bisur'ah, walakinna syadid alladzi yamliku nafsahu 'inda al-ghadbi." Bukanlah dinamakan orang yang kuat ketika ia menang bergulat, tapi orang kuat yang sesungguhnya adalah orang-orang yang mampu mengendalikan amarah dan emosinya ketika ia sedang dalam keadaan marah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.